Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang logika, bahasa, dan penalaran. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran. Kata dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Logika dapat disistematiskan menjadi beberapa golongan. Hal tersebut tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Dilihat dari kualitasnya, logika dapat dibedakan menjadi dua. Ini logika naturalis atau logika alamiah dan logika artifisialis atau logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja adat manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia hadir sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Logika ilmiah. Logika ilmiah mempertajam cara melakukan sesuatu, serta adat. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merupakan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat bantuan logika ilmiah inilah adat mampu memainkan pekerjaan dengan semakin tepat, semakin teliti, semakin gampang, dan semakin terlindung. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau sangat tidak dikurangi. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapat melalui kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi, penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Bahasa adalah alat komunikasi bagi makhluk hidup. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, emosi, keinginan, dan keyakinannya. Dengan begitu, manusia tentunya tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Bahasa merupakan alat mekanisme yang menentukan bagaimana manusia berhubungan dengan dunia, satu sama lain, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Selama ada bahasa dan interaksi antara orang-orang yang menuturkannya, bahasa akan terus berkembang. Apalagi, bahasa adalah kunci dari komunikasi. Ya, tentunya hampir selalu terjadi dalam kehidupan sosial. Bahasa bahkan bisa menjadi identitas bagi sebuah negara atau kelompok. Sekian, terima kasih.